presentasi. Oke. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bu Christine. Terima kasih atas bimbingannya. Pada hari ini kami akan memaparkan PR dari pertanyaan-pertanyaan Bu Christine yang telah disampaikan pada pertemuan presentasi minggu lalu. Untuk review sedikit, sebelumnya sudah dari prosedur pembuatan, kemudian mengenal IPC-nya, kemudian lanjut di pertanyaan. Jadi yang pertama terkait cangkang kapsul yang digunakan. Jadi kapsul gelatin cocok untuk zat aktif dan tambahan laktosa, Mg stearat, sodium lauryl sulfat. Kemudian kapsul ini gelatin keras, dapat dimakan dan larut, dan stabil di udara bila dalam keadaan kering. Kemudian jika dilihat dari struktur cefadroxil, yang sukar larut dalam air yang ditandainya dengan banyaknya atom C lebih dari 5 dan terdapat 2 benzen. Maka dibuatlah sediaan kapsul untuk memperbaiki kelarutannya. Dan ukuran yang dipakai adalah ukuran 0 karena berat total isi kapsulnya ialah 600 mg. Kemudian masuk di pengujian sifat alir, jadi prosedurnya ditimbang sebanyak 60 gram serbuk zat aktif dan serbuk eksipien yang sudah dicampur menjadi satu. Kemudian serbuk yang ditimbang dimasukkan ke dalam corong alat flow tester dan ditarik katup pintu bawah corong bersamaan dengan memulai stopwatch. Kemudian dicatat waktu alir serbuk. Nah, data kemarin hasil pengujian sifat alir yang terakhir tuh diuji IPC hasilnya 4,52 yang berarti termasuk pada kategori baik. Kemudian sudut diam, terkait pengujian sudut diam, prosedurnya itu setelah ditimbang sebanyak 60 gram serbuk zat aktif dan serbuk eksipien yang sudah dicampur jadi satu, kemudian sama dimasukkan ke dalam corong alat flow tester, kemudian ditarik katup pintu bawah corong yang bersamaan, kemudian kan serbuknya jatuh ke bawah kepada tatakan bawah, kemudian membentuk seperti bentuk gunung. Nah, itu diukur jari-jarinya dari tumpukan gunungan serbuk itu, diukur jari-jari dan tinggi dari serbuk yang jatuh ke bawah menggunakan mistar dan menggunakan pengamatan secara objektif. Nah, kemarin sudah diuji hasil uji IPC sebesar 26,65 yang berarti termasuk pada kategori istimewa. Kemudian keseragaman bobot menggunakan prosedurnya penimbangan 20 kapsul, ditimbang satu persatu, kemudian keluarkan isi semua kapsul, timbang seluruh bagian cangkang kapsul, dan hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap kapsul. Kemudian perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap kapsul tidak boleh lebih dari yang ditetapkan kolom A. Jadi bobot rata-rata isi tiap kapsul karena kapsulnya per kapsulnya 600 mg maka menggunakan yang lebih dari 120 mg seperti yang ada di tabel. Jadi yang A itu masuknya 7,5% dan B-nya 15%. Kemudian hasil pengujian keseragaman bobot dari 20 kapsul didapat hasil 5,17% yang menunjukkan bahwa bobot kapsul Cephalaf memenuhi standar atau kriteria keseragaman bobot yang baik. Berikut datanya penimbangan dari 20 kapsul. Nah, kemudian dihitung keseragaman bobotnya sebagai berikut. Ya. Kemudian ada untuk penetapan kadar. Metode yang digunakan adalah absorbansi dan luas daerah di bawah kurva secara spektrofotometri UV atau ultraviolet. Alat yang digunakan ialah spektrofotometri UV vis untuk menentukan yang pertama panjang gelombang maksimum cefadroxil tersebut, kemudian kurva kalibrasi cefadroxil, kemudian penetapan kadar cefadroxil, kemudian validasi metode analisis yaitu limit of detection, limit of qualification, and uji akurasi dan uji presisi. Next.
Kemudian hasil panjang gelombang maksimum cephadroxil dapatkan kurva seperti berikut ini. Gitu. Ini adalah simulasi, data simulasi spektrum serapan cephadroxil pembanding dalam pelarut HCl 0,1 N diperoleh panjang gelombang maksimum 229,40 nanometer dengan absorbansi 0,380 nanometer. Next. Kemudian hasil pembuatan kurva kalibrasi cephadroxil didapatkan hubungan konsentrasi dengan absorbansi dengan regresi 0,999, yaitu kurva kalibrasi cephadroxil pembanding dalam pelarut HCl 0,1 normalitas dengan metode absorbansi. Pembuatan kurva kalibrasi larutan baku cephadroxil dilakukan dengan cara membuat seri larutan baku dengan konsentrasi 8 mikrogram per mili, 10 mikrogram per mili, 12 mikrogram per mili, 14 mikrogram per mili, dan 16 mikrogram per mili dengan menggunakan pelarut yang sama yaitu HCl 0,1 N. Next. Kemudian yaitu yang kedua hasil pembuatan kurva kalibrasi cephadroxil yaitu larutan tersebut diukur absorbansinya dan luas daerah di bawah kurva pada panjang gelombang maksimum cephadroxil yaitu 229,40 nanometer dengan spektrofotometer UV dalam pelarut HCl 0,1 N. Pada pengukuran diperoleh absorbansi masing-masing 0,274, 0,371, 0,470, 0,572, dan 0,673. Sehingga diperoleh persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,05 X min 0,12821 dengan regresi linearnya 0,99990. Next. Kemudian hasil pembuatan kurva kalibrasi yang ketiga yaitu kurva kalibrasi cephadroxil pembanding dalam pelarut HCl 0,1 N dengan metode luas daerah di bawah kurva diperoleh luas daerah 1,289, 1,749, 2,041, 2,475, dan 2,941 dengan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,2015X minus 0,319 dan didapatkan nilai regresi linearnya yaitu 0,9974. Kemudian pada penetapan kadar sampel cephadroxil Cephalac 500 mg diperoleh kadar dengan metode absorbansi yaitu 99,31%, sedangkan dengan metode luas daerah di bawah kurva diperoleh 98,11%. Pada penetapan kadar sampel produk inovator cephadroxil diperoleh kadar dengan metode absorbansi yaitu 100,38%, sedangkan dengan metode luas daerah di bawah kurva juga diperoleh kadar yaitu 98,54%. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kadar sampel cephadroxil dalam sediaan kapsul memenuhi persyaratan menurut Farmakopeia Indonesia 4 tahun 2014 yaitu 90 sampai 120%. Next. Nah, kemudian didapatkan nilai kadar cephadroxil Cephalac dengan metode absorbansinya sebagai berikut. Next. Kemudian ini nilai persen kadar cephadroxil Cephalac dengan metode luas daerah di bawah kurva. Next. Kemudian ini nilai kadar produk inovator cephadroxil dengan metode absorbansi. Selanjutnya, validasi metode analisis. Untuk uji linearitas, yaitu hasil kurva kalibrasi antara konsentrasi dengan absorban memberikan hasil yang linear dengan nilai R sama dengan 0,999. Dan hasil kurva kalibrasi antara konsentrasi dengan luas daerah di bawah kurva memberikan hasil yang linear dengan nilai R sama dengan 0,9974. Kemudian untuk uji batas deteksi dan batas kuantifikasi. Nilai batas deteksi dan batas kuantifikasi dari cephadroxil pembanding antara konsentrasi dengan absorban didapat hasil 0,767419 mikrogram per mililiter dan 2,325511 mikrogram per mililiter. Dan untuk nilai batas deteksi dan batas kuantifikasi dari cephadroxil antara konsentrasi dengan luas daerah di bawah kurva didapat hasil 0,856950 mikrogram per mililiter dan 2,596819 mikrogram per mililiter. Next.
Untuk uji akurasi, akurasi diukur sebagai banyaknya analit yang diperoleh kembali. Perolehan kembali dilakukan dengan penambahan larutan baku cefadroxil 80%, 100%, dan 120%. Ditambahkan pada sampel cefadroxil Cefalab 500 mg dan produk inovator cefadroxil. Dari penelitian ini, metode validasi memenuhi syarat di mana persen perolehan kembali memenuhi rentang 98 sampai dengan 102%. Kemudian untuk uji presisi, penentuan presisi intraday cefadroxil Cefalab dan produk inovator Cefalab dilakukan pada waktu pagi, siang, dan sore hari dengan 3 konsentrasi berbeda. Sedangkan penentuan presisi interday cefadroxil Cefalab dan produk inovator cefadroxil dilakukan selama 3 hari berturut-turut pada 3 konsentrasi berbeda. Hasil yang diperoleh dari pengujian presisi intraday dan interday dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva telah memberikan nilai yang baik, di mana nilai RSD kurang dari 2%. Next. Untuk gugus fungsi yang terdapat pada struktur cefadroxil yaitu ada 7. Yang pertama ada alkohol, yang kedua ada amina, yang ketiga ada keton, yang keempat ada amina, yang kelima ada keton, yang keenam ada amina, dan yang ketujuh ada ester. Next. Sekian presentasi tugas kami dari kelompok Lavia U periode bulan Juni-Juli. Terima kasih. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami acu. Terima kasih.